Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Joko Nabil dari Departemen Teknik Mesin ITS, kelas pemrograman algoritma pemrograman A, NRP 5007201020. Pada kali ini saya akan menjelaskan sebuah program codingan Python berbasis GUI mengenai Black-Scholes formula yang diterapkan pada aplikasi market trader atau option stock. Nah, sekedar informasi bahwa Black-Scholes formula ini diciptakan oleh 3 orang yang ketiga-tiganya akhirnya mendapatkan medali Nobel meskipun yang satunya wafat sebelum diberikan medali Nobel tersebut. Apabila kita lihat Black-Scholes formula ini latar belakangnya apa sih? Kenapa ada diciptakannya Black-Scholes formula? Sebenarnya dunia market trader seperti di stock option ini sudah bertahun-tahun lamanya diciptakan. Tapi kebanyakan investor atau trader tidak mengetahui apa sih intrinsic value di dalam sebuah market. Mereka hanya mengetahui posisi jual, posisi beli, tanpa mengetahui harga valuasi dari sebuah stock option yang mereka perdagangkan pada hari itu. Oleh karena itu dibuatlah sebuah Black-Scholes formula yang tujuannya untuk memvaluasi apakah harga current price saat itu lebih mahal atau lebih murah dari harga wajarnya, seperti itu. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa variabel seperti S0 sama dengan stock price, yang artinya harga stoknya, dan X sama dengan exercise price, atau biasa juga disebut current price yang ada pada hari itu, dan R sama dengan risk free, atau tingkat resiko kita. Yang kedua ada T sama dengan time to expiration, itu biasanya dalam satuan tahun, dan ini adalah standar deviasi, atau biasa disebut volatility. Kenapa disebut volatility? Mari kita lihat grafik di bawah ini. Misalkan ada dua stok, yaitu S1 dan S2. Kita ibaratkan bahwa S1 adalah berwarna putih dan S2 berwarna hijau. Di S1, dia itu hanya bergerak dalam range yang terlalu sempit. Ya, turun, naik itu hanya dalam range yang cukup kecil, sehingga disebut standar deviasinya lower. Apabila dibandingkan dengan stok 2, dia itu bergerak dalam range yang sangat tinggi dan sangat dalam, yang artinya range-nya itu sangat luas, yang berarti bahwa standar deviasinya tinggi, atau dikatakan sangat volatil, sehingga standar deviasi dikatakan sebagai volatility. Nah, variabel-variabel ini dimasukkan ke dalam Black-Scholes formula yang terdapat dua artian. Sebenarnya hanya satu, tapi disebut sebagai European call dan European put. European call itu ketika get lebih besar dari P, sedangkan European put artinya get kurang dari P. Nah, get itu yang mana, P itu yang mana? Get itu adalah barisan awal sebelum adanya subtraksi, sedangkan P adalah barisan setelah adanya subtraksi. Apabila kita tinjau lebih lanjut di sini, terdapat formula N, D1, dan D2. Apa sih sebenarnya itu? N ini dapat disebut sebagai normal distribution. Dalam sebuah codingan ini, karena berbasis neural network yang akan dijelaskan lebih lanjut, maka dia memakai sebuah sampel random Noetharian, yang artinya dalam sampling itu pasti diambil suatu kemungkinan, tapi tidak pasti terjadi, dan pasti tidak mungkin tidak terjadi. Yang artinya dia tidak akan memiliki value 0 dan tidak akan memiliki value 1. Dan dia akan bernilai antara 0 sampai 1 yang dilambangkan dengan NX. D1 ini merupakan bagian dari get, dan D2 merupakan bagian harga dari P. Rumus ini sebenarnya sama, yang membedakan hanya bagian operasinya. Pada D1 terdapat lambang positif, dan pada bagian D2 terdapat subtraksi. Pada bagian D1, apabila kita melihat standar deviasinya, apabila standar deviasinya meningkat, maka rata-ratanya D1 akan meningkat. Apabila dibandingkan D2, yang adanya harga bernilai minus, maka apabila standar deviasi meningkat, D2 akan menurun. Yang apabila kita masukkan ke dalam channel atau European call, bahwa D1 itu lebih tinggi daripada D2-nya, sehingga get itu naik dan P itu lebih rendah, yang artinya European call, atau harganya masih murah. Dan apabila standar deviasi turun, begitu pula sebaliknya,
sehingga P lebih tinggi daripada get lebih rendah. Get itu apa? Get itu merupakan harga wajarnya, dan P itu apa yang kita dapatkan pada stock current price saat itu. Oleh karena itu, apabila disimpulkan, apabila standar deviasi naik, maka European call-nya akan meningkat. Begitu pula sebaliknya, apabila standar deviasi menurun, European call akan menurun. European call adalah posisi ketika harga sangat murah, sedangkan European put artinya ketika harga intrinsic value-nya sudah terlalu mahal, sehingga disarankan untuk kita menjualnya. Nah, berbicara mengenai neural network itu merupakan sebuah inputan yang sangat banyak dan diproses melalui adanya hidden layer. Hidden layer ini bergantung dengan jumlah input yang diberikan, sehingga memunculkan suatu output, yaitu 1. Di sini inputannya merupakan inputan dari yang telah kita bahas tadi. Melanjutkan dari penjelasan latar belakang tadi, kita langsung masuk ke codingannya. Kali ini saya mematikan video karena codingannya bisa tertutup. Black-Scholes neural network. Seperti throwback yang tadi, bahwa the GUI ini mengizinkan untuk menginput suatu parameter yang akan disimulasikan ke dalam dataset dengan berisi beberapa variabel tadi dan di-plug-in ke dalam Black-Scholes function. Nah, Black-Scholes function ini merupakan suatu data latihan neural network dari dataset yang telah dibuat untuk menentukan best buy atau best price options-nya itu di berapa. Nah, dari situ bakal dibuat the visual board display dari adanya 3 grafik yang menunjukkan volatilitas yang ada. Nah, pada bagian bawah juga ada sebuah grafik dollar error yang memprediksi values dan actual option price. The other portion, the control panel which takes your input, yaitu di bagian bawahnya nanti ada tombol-tombol input karena ini berbasis GUI. Langsung saja kita import NumPy as NP untuk perhitungan, import Pandas as PD untuk pengolahan data, import Random as RD untuk mengacak, dan import time karena ini berbasis real time dan berbasis sampling juga, dan lalu import tkinter as TK, dan import tkinter TTK as TTK. Lalu kita juga menggunakan import matplotlib. Nah, di sini ada X3D karena dia merupakan grafik 3D. Lalu kita BG color atau background color berwarna black dan FG color berwarna cyan. Karena kita ingin melakukan nuansa biru-biru kegelapan. Lalu di sini ada face colornya berwarna background color, sedangkan edge colornya juga sama. Kita contains lambda function dan define variabel yang ada. Untuk resolusinya menggunakan format x, y, dan variablesnya di sini di dalam suatu list yang berisikan stock, strike, risk-free, dividend, volatility, maturity, dan type. Dan juga ada grafik figur dalam point koordinat yaitu 4,3.5. Juga ada 6 line dan listernya. Ini didefinisikan dalam lambda self n titik i plus 1 for i in range n dan lambda self t, x i for i in x. Lalu kita definisikan rumus dari Black-Scholes di dalam kelas yang berisikan banyak fungsi. Karena di dalam Black-Scholes tadi ada probability atau European call dari D1, D2 dan juga ada D1 dan 2. Nah, ini untuk solve for a call-nya. Nah, di sini didefinisikan dari S sebagai lambda n titik 1 if 1 sama dengan 0 or i sama dengan n min 1. Dan selain itu, if i dibagi 2 sama dengan 0, S4 for i in range n. Dan di sini juga didefinisikan A sama dengan pembulatan dari x min 11,0 dan dx sama dengan x min a per n min 1. Yang apabila nanti di return bahwa ini merupakan pembulatan dari dx per 3 kali total, 4. Nah, sekarang kita solve untuk D1 dan D2-nya. Di sini di dalam fungsi D terdapat self, S, K, R, dan variabel-variabel yang disebutkan atau didefinisikan tadi. Di sini dia akan melakukan return
sebesar neu per den, di mana den sama dengan V kali NP, dots akar T, neu per den min den. Lalu di sini kita solve a call or put option price, yang tadi disebut European call atau European put. Nah, if OP sama dengan call atau European call, maka rumusnya seperti ini, yang artinya get min P, dan apabila dia else, artinya itu European put, maka dia adalah P lebih besar daripada get-nya. Nah, sekarang kita membuat pandas data frame dari dataset yang menggunakan Black-Scholes berdasarkan input variabelnya. Nah, di dalam definisinya fungsi, BD dataset memiliki self, S, K, R, Key, V, M, dan size-nya sama dengan 1000. Di mana dalam I in range size itu ada stock price. Karena kita menggunakan tadi yang minimal maksimal, maka kita ambil sebuah sampel dari min max-nya menggunakan fungsi random.randin. Nah, di sini apabila OPIS type-nya sama dengan call, maka strike price atau strike itu merupakan harga yang ada di saat ini sama dengan round stock price plus RD.randin K0, K1,0. Apabila dia put atau jual, strike price sama dengan round pembulatan dari stock price min random.randin K0, K1,0. Nah, bedanya di sini tadi kan intinya kalau call itu ada plusnya, sedangkan pada put kita menggunakan minus. Nah, ini risk free. Risk free itu adalah tingkat risiko sama menggunakan random.randin, semuanya menggunakan random.randin karena menggunakan range minimal maksimalnya. Di sini ada dividen. Dividen itu apa? Dividen itu adalah bagi hasil dari keuntungan capital gain-nya atau keuntungan sebuah transaksi yang ada di dalam stock option. Sedangkan volatility ini merupakan standar deviasi atau sigma, dan maturity ini adalah sebuah tingkat kematangan dari stock option-nya. Lalu dimunculkan VH.pen, yaitu ada stock price, strike price, risk free, dividend, volatility, maturity, dan option type-nya. Yang di return dalam PD.data frame, data sama dengan VH, column sama dengan self, variable. Nah, ini akan membentuk sebuah tabel dalam data frame. Lalu kita contain various command function, yaitu ada div update dataset, yang artinya dataset ini akan diupdate dengan menggunakan tesnya sama dengan false. Nah, IP-nya sama dengan self.ip, dan kita akan melakukan adanya default parameter for dataset, yaitu default parameternya ini merupakan data defaultnya apabila kita tidak ingin menginput secara manual yang ada pada saat itu. Jadi di sini dilakukan default kalau S-nya sama dengan segini, K-nya sama dengan 10 sampai 20, R-nya sama dengan 0,05 sampai 0,08 maksimalnya, lalu Q-nya 0,01, 0,04, V-nya 0,25, 0,61, M sama dengan 3,9 dengan size 360. Di sini N sama dengan normal distribution-nya adalah panjang dari self dari BS stock. Dan M atau itunya sama dengan INT float 0,8 dikali normal distribution-nya. Di sini adalah dilakukan self.trend set dan test set. Juga ada approximation rate dan juga ada error level dan ada dollar error level. Selain itu, maka di luar ini adalah merupakan sebuah proses yang bisa kita inputkan nanti secara manual, yang artinya tidak didefinisikan secara terlebih dahulu. Nanti tergantung dari karena namanya GUI atau Graphical User Interface, maka kita bisa memilih, kita akan memilih input manual atau memilih input secara default. Secara pengertiannya juga sama, ada trend set, test set, approximation rate, error level, dollar error, dan nanti ada print dataset refresh, yang artinya dataset telah di-refresh apabila kita melakukan input baru. Nah, sekarang kita mendefinisikan grafiknya. Di grafik ini nanti ada 3 grafik, yaitu week matrix 1, week matrix 2, dan week matrix 3. Di mana pada week matrix 1 ini dan week matrix 2 akan melakukan sebuah grafik berbasis 3D XYZ berdasarkan variabel-variabel yang telah kita masukkan tadi. Di mana nanti ada
ini ada didefinisikan for key in X, Y, Z, maka dia akan self PLT W1. PLT ini adalah plot atau sebuah plottingan. Nanti dia berbentuk temanya params. Dan juga di sini kita ada tk.label, text sama dengan weak matrix 1, dan bg color-nya sama dengan bg color, dan fg-nya sama dengan fg color, dengan grid row 1, kolom 1. Nah, kita pada grafik kedua sama, bedanya hanya di ini menggunakan self.cvw2 agar berbeda hasil yang ditunjukkan. Sebenarnya pada weak matrix 1 dan 2 ini menunjukkan tingkat volatilitasnya atau sebuah grafik pembantu untuk menentukan dari user apakah ini terlalu volatil berdasarkan variabel yang ada atau ini terlalu atau masih standar atau kurang. Nah, di sini dilabelkan dengan weak matrix 2, untuk yang lainnya sama. Dan juga ada weak matrix ketiga. Di weak matrix ketiga, dia menggunakan X, Y. Nah, X, Y ini nanti dia akan berbentuk bar. Begitu juga pada dollar error, dia menggunakan X, Y yang artinya tidak 3D. Nah, di sini dilambangkan dengan pricing error atau dollar error. Untuk row-nya dia menggunakan 3, kolomnya menggunakan 1. Nah, sekarang kita melakukan plotting, yaitu plot weak. Di mana di plot weak ini kita akan memplot weak matrix 1, weak matrix 2, dan weak matrix 3. Seperti yang saya katakan tadi, dia menggunakan plot surface dan plot surface pada matrix 1 and 2. Sedangkan pada matrix 3, karena dia berbentuk XY, dia akan melakukan plottingan secara bar. Nah, sekarang kita akan melakukan plottingan yang terakhir di bagian bawah untuk dollar error-nya. Di dollar error-nya itu didefinisikan sebagai fungsi plot dollar self, y, di mana x sama dengan self.numLine panjang y. Nah, di sini kita akan melakukan self.plt error plot, yang dimana nanti color garisnya itu berwarna line green dan juga berwarna black. Nah, di sini kita juga akan melakukan definisi dari clearboard, atau ini fungsinya untuk ketika kita sudah melakukan grafik, kita ingin meng-clear-nya, kita dapat menggunakan fungsi dari clearboard ini. Lalu juga ada neural network function-nya, di mana di dalam neural network function ini terdapat kelas neural, di dalam kelas ini terdapat kelas lagi yang dinamakan modeler, di mana ini akan menghold data point kita. Nah, ketika kita men-store input dan outputnya akan dinormalisasi. Bagaimana caranya? Dengan self.holdVars, yang artinya data akan di-hold dalam i titik dalam kurung for i in parent variables if i tidak sama dengan type. Jadi kalau i-nya tidak sama dengan type, maka for i in variables ini akan di-hold. Dan hold outputnya akan berdasarkan dari holdVars-nya. Nah, sekarang karena dia memiliki minimum dan maksimum, jadi setelah input-output, ada dalam inputnya itu minimum maksimum values. Nah, dari min-nya itu 0, max-nya juga 0, ini sama dengan outstats. Sedangkan nom-stats apabila min sama dengan tidak ada, max-nya sama dengan tidak ada, yang artinya kita harus mengisikannya sendiri. Lalu ada dollar error between the actual price dan predicted price. Nah, di self dollar error ini, dia dalam himpunan yang kosong, yang artinya tidak perlu adanya pengisian. Nah, sekarang kita melakukan deposit current data inputs for normalization, di mana setelah itu kita akan mengkalkulasi min-max-nya dari setiap variabel. Tadi seperti diketahui bahwa ada self-norm-stats dan self-out-stats. Ketika self-out-stats, maka dia min-max-nya 0, sudah didefinisikan terlebih dahulu, sehingga min sama dengan numpy.min, sedangkan self-out-nya numpy.max. Begitu juga dengan self-norm, ketika self-norm dia menggunakan self-holdVars. Selanjutnya, kita akan memformulasikan return untuk input sebagai values between 0 dan 1. Ini sebagai normalize. Normalize ini apa? Normalize ini adalah normal distribution yang disebutkan di tadi. Yang dia memiliki self deposit
odd false, dan odd type. Sehingga dia bakal memiliki parameter antara 0 sampai 1 dan di return sebagai np.array params, result.value, di mana result.value-nya adalah odd false min self-out.start minimal dibagi self-out.start maksimal min self-out.start minimal. Ini merupakan result value dari normal distribution. Nah, sekarang kita sigmoid function atau derivative option. Derivative option ini adalah standar derivasi dari option atau tingkat volatility-nya, di mana didefinisikan sebagai sigmoid, self, x, d sama dengan didefinisikan false, f sama dengan 1 per 1 plus np.exponen pangkat min x, seperti rumus yang telah disebutkan tadi. Nah, di sini kita akan mentrain fungsi kita dalam model Wix, di mana def sama dengan train model self, dan mendeklarasikan modular object untuk disimpan dan dilakukan normalization atau norm tadi. Nah, setelah itu, semua wake plot itu akan clear untuk training yang telah dilakukan dalam approximation rate-nya, di mana for plot in self PLT-W1 sampai PLT.error $, ini semua akan termasuk dalam trainingnya. Lalu kita melakukan define wake arrays-nya, di mana W1 didefinisikan dengan nonp.array untuk wake 1, dan wake 2 nonp.array untuk wake 2, dan W3 dilakukan np.array untuk wake 3-nya. Lalu memasuki training loop untuk semua training setnya. Jadi dalam epoxy itu, dia akan mentraining SKRQVTOP, yang artinya variabel-variabel tadi, secara enumerate atau berurutan. Jadi pertama disiapkan prepare variables for normal distribusinya, terus kita akan menormalisasi variabelnya dan melakukan begin training model. Di dalam begin training model ini akan dilakukan beberapa layer, dari mulai layer 1, layer 2, dan layer 3. Lalu juga akan melakukan compute output error, layer 2 error, layer 1 error. Kenapa dilakukan 3 kali? Karena untuk memvalidasi data trainingnya, sehingga datanya lebih valid. Nah, lalu dilakukan plot wakes dari approximation rate-nya yang telah ditentukan tadi. Nah, nanti akan muncul print training epochs, yang dimana ini merupakan sebuah loop, karena ketika approximation rate sudah berlangsung 1, maka dia akan bertambah lagi sampai habis berdasarkan approximation rate-nya. Sehingga dalam programnya nanti, apabila kita memasang epoch rate terlalu tinggi, maka akan menyebabkan lagging pada program, sehingga program bisa error. Jadi disarankan untuk menggunakan tingkat approximation rate yang rendah. Nah, setelah approximation rate-nya sudah selesai, maka dia akan memprint ready to test model. Jadi setelah kita train data, kita masuk ke test modelnya, di mana di dalam test model sebenarnya sama, karena dia belajar dari train yang sudah dilakukan, sehingga tesnya bakal lebih valid dan bisa memprediksi harga option price-nya. Di sini didefinisikan X1 sebagai self.weight dan L1 sebagai self.sigma, yaitu sigma standar deviasi 1 dan L2 standar deviasi 2. Dan ini setelah dilakukan 3 kali tes, dia akan melakukan estimation output untuk standar deviasinya. Nah, di sini langsung menggunakan rumus untuk harga prediksi yang di sini sudah disebutkan. Nah, lalu setelah itu, dia akan menunjukkan model skornya apa dan formatnya dalam 0 sampai 2F%. Di sini kita lanjutkan untuk mengklasifikasikan gridbox-nya, di mana di dalam gridbox ini terdapat tk, items, black skulls, grid CMDS, graph, neural. Yang pertama, kita di sini akan menginisialisasi main GUI kita, yaitu dev init self, di mana tk.tk init self dan tk ini sebagai black skulls neural net. Dan kita akan melakukan self geometry,
untuk melakukan pembentukan geometri dalam GUI kita dengan koordinat 1300,820. Di sini kita mendefinisikan background color-nya sama dengan BG color. Lalu kita akan menginisialisasi grab frame, di mana di dalam grab frame ini ada wake 1, wake 2, wake 3, dan error graph atau $error. Lalu kita akan mendefinisikan untuk control frame-nya dan train frame, di mana control frame ini merupakan kontrol atau inputan yang bisa kita taruh. Sehingga ini holds the training and texting button atau along with epoch meter, yaitu dia akan melakukan pendefinisian button untuk train model, test model, dan clear globs. Nah, di sini juga ada sebuah control panel frame with certain inputs for training and testing ratio. Jadi di sini juga ada training dan testing ratio, dataset size, dan min-max values-nya untuk tombol-tombolnya. Jadi nanti di bagian bawah juga ada definisi untuk train test ratio, terus juga ada definisi untuk persen, rows, update dataset, approximation rate, dan $error yang diinginkan, maupun juga default dataset, yang jika kita klik default dataset akan memunculkan harga default yang telah didefinisikan di awal tadi. Dan ini juga ada TK label untuk minimal maksimumnya dari inputan yang kita secara manual. Nah, di sini ketika semua sudah didefinisikan, maka kita akan melakukan run the GUI atau gridboard.main loop untuk melakukan run-nya. Nah, di sini untuk sebelumnya untuk II, VV in enumerate ini akan melakukan sebuah TK label untuk dual text VV dan background color, feedground color, dan juga ada di sini didefinisikan untuk DNINP, UPINP, dan juga ada grid-gridnya. Nah, di sini kita menggunakan dual dot pack-nya adalah set sama dengan tk.top. Selanjutnya kita akan melakukan running untuk programnya. Baik, ini adalah lanjutan dari kita akan melakukan running coding. Sambil menunggu mungkin. Nah, ini sudah muncul runningan codingannya. Nah, di sini ada seperti yang disebutkan ada wake matrix 1, wake matrix 2, wake matrix 3, dan pricing errornya. Di sini kita akan memasukkan secara manual saja untuk stok min max-nya. Jadi kita misalkan stoknya 100, maksimumnya 105, dan strike-nya ini value yang kita punya untuk saat ini, yaitu minimalnya 0, maksimumnya 10. Risk free-nya kita setting kecil saja, 0,05 sampai 0,10 atau 10%. 1%. Iya 10%. Terus dividennya kita setting 0,01 atau 1% sampai range 0,03%. Untuk volatility-nya kita setting ke angka 11% sampai 57%. Lalu maturity-nya kita setting range 3 sampai 12. Dan trend test rasionya kita setting 83. Dan approximation rate-nya kita setting 1%. $error-nya kita setting untuk error 0,50. Dan rows-nya kita setting 800. Dan untuk errornya kita setting 0.001 karena tidak ingin error yang terlalu banyak dalam proses runningnya. Lalu kita akan melakukan update dataset dan melakukan train model. Ketika train model dilakukan, maka akan muncul grafik seperti ini. Nah, di dalam grafik ini terlihat bahwa pergerakannya tadi tidak terlalu volatil dan juga tidak terlalu rendah. Jadi hal-hal yang seperti ini tidak bagus untuk ditradingkan. Ini terdapat not responding
karena ini secara real time, jadi tidak terlalu kuat untuk dijalankan, tapi kita akan mencoba membahas dari segi grafiknya tersendiri, di mana dari wake matrix ini merupakan bentuk 3D, yaitu plot surface dari inputan-inputan yang ada di sini. Nah, untuk wake matrix 2, ini juga merupakan sisi lain dari yang bagian bawah, sedangkan yang bagian ini untuk bagian yang wake matrix 1. Seperti itu. Ini trainingnya sudah terdapat 647 approximation left lagi. Nah, mungkin ini karena not responding, kita akan meng-close terlebih dahulu untuk mencoba lagi. Lalu kita akan mencoba merestart. Nah, di sini terdapat training approximation-nya sampai berkali-kali. Ini yang menyebabkan terjadinya lagging pada laptop yang digunakan untuk saat ini. Nah, apabila kita merun kembali, nah akan muncul seperti tadi. Kita masukkan kembali untuk 100, 105. Strike-nya kita masukkan 5 sampai 10. Risk free-nya tadi 0,05 sampai 0,10. Terus dividennya 0,11 sampai 0,57. Ini volatility maksudnya. Ini berarti dividennya 0,01 sampai 0,03. Dan dividen ini tidak boleh terlalu besar karena akan memengaruhi kualitas pasarnya menjadi sangat volatil. Karena biasanya dalam market yang dividennya besar akan terjadi pump and dump. Jadi dapat merusak harga pasar apabila dividen terlalu besar. Lalu kita setting ini yang 312. Terusnya 80, errornya 0,0001. Ininya kita setting 83%, approximation rate 1%, dan ini 0,50. Kita akan melakukan tes model. Oh ya, update dataset dulu, baru dilakukan tes modelnya. Dalam proses sesinya ada 0,13 support left, tapi sebelumnya kita harus melakukan train model terlebih dahulu. Nah, mohon maaf di sini terjadi kegagalan not responding karena laptopnya tidak terlalu mencukupi spek. Jadi dapat kita stop terlebih dahulu. Nah, sekarang kita telah melakukan training karena tadi kita melakukan waiting for responding karena dalam proses training banyak sekali data yang akan dicoba berulang-ulang sehingga validasinya sudah valid. Lalu akan muncul ready to test model. Sekarang kita melakukan test model. Nah, dalam test model akan dilakukan pricing error-nya. Setelah kita menentukan adanya grafik-grafik dari wake matrix 1, wake matrix 2, dan wake matrix 3, kita akan menemukan pricing error-nya. Dalam ini kita menemukan pricing error-nya itu antara range tertingginya itu 6 atau 1 apabila ditarik garis. Nah, ini termasuk yang volatil. Karena kita tadi menggunakan default dataset untuk trainingnya biar memudahkan perhitungan, maka ini termasuk dataset yang volatil karena pricing error-nya sangat tinggi. Karena dia bergerak dari angka 1 sampai angka 6, yang termasuk itu tinggi.
dan model skornya dapat dilihat bahwa 15,28%, atau ini optionnya itu margin of safety-nya 15%. Ini sudah termasuk banyak. Apabila kita menggunakan default-nya tadi, margin of safety. Margin of safety ini apa? Artinya adanya gap antara get dan pay kita, yaitu get-nya lebih besar daripada pay-nya, yang artinya apabila kita melakukan trading di sini, ini memiliki chance yang lebih besar untuk mendapatkan profit dalam stock option, seperti itu. Jadi dari kita melakukan input berupa stock, strike current price, tingkat resikonya, dividennya, volatility-nya, maturity-nya, trend test ratio yang kita inginkan, approximation rate yang kita inputkan, dollar error-nya berapa, rules dalam trainingnya berapa, terus tingkat error diperkecil, kita update, kita train dulu data yang telah kita input, membentuk grafik seperti ini. Nah, dari grafik-grafik ini akan dianalisis ke dalam pricing error-nya. Apabila pricing error-nya rendah, maka dia termasuk yang tidak terlalu volatil, karena harga actual price dengan prediksinya tidak terlalu tinggi, yang artinya dia akan stagnan lebih kecil untuk pergerakannya. Sehingga untuk margin of safety-nya atau model score-nya, dia pasti lebih rendah, sekitar di bawah 5% mungkin, atau bisa jadi sangat kecil, karena tadi yang tadi kita masukkan melalui default dataset. Seperti itu fungsi dari Black-Scholes berbasis neural network pada GUI Python. Seperti itu. Mohon maaf apabila terdapat kendala di dalam melakukan playing, karena dalam model training ini banyak sekali data yang ditrain. Apabila kita lihat seperti ini, data yang tertrain sampai ratusan secara real time. Nah, oleh karena itu disarankan untuk melakukan running, approximation rate-nya diperkecil sebisa mungkin. Karena tadi 1% mungkin terlalu besar, bisa membuat data yang ini terlambat untuk mengikuti dari sinyal yang ada. Seperti itu. Tapi pada akhirnya bisa dilakukan sampai tes model. Terima kasih. Nama saya Muhammad Zakwan Nabil dari Departemen Teknik Mesin ITS. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.